Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu model yang digunakan dalam proses computer vision, yaitu model yang digunakan adalah model OCR, di mana model OCR ini digunakan untuk membaca teks dari gambar. Selain dari OCR ini, terdapat berbagai model lain seperti classification, detection, recognition, segmentation, dan juga estimation yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis visual. Lalu, pada tahap awal yang pertama saya lakukan untuk proses pembuatan model ini, yaitu saya melakukan instalisasi beberapa library yang dibutuhkan. Ada isi OCR, PyTesseract, dan juga GWare. Untuk isi OCR ini digunakan untuk mendeteksi dan juga membaca teks. Kalau Tesseract OCR ini digunakan untuk mesin dari OCR-nya, sedangkan kalau GWare ini digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan dari hasil OCR. Lalu setelah melakukan instalisasi, saya mengimport beberapa library seperti OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy untuk manipulasi array, dan juga Matplotlib untuk visualisasi gambar, serta ada Pillow untuk konversi gambar, dan juga yang utama adalah isi OCR dan juga PyTesseract sebagai inti dari proses OCR itu sendiri. Lalu, setelah melakukan proses instalisasi library dan juga import library yang saya akan gunakan, saya melakukan konfigurasi parameter di mana untuk proses pembacaan teks ini berjalan optimal. Lalu untuk penggunaan bahasa OCR yang digunakan itu ada bahasa Inggris untuk isi OCR dan juga untuk Tesseract. Lalu saya juga menentukan nilai confidence threshold sebesar 0,3 untuk menyaring hasil OCR yang kurang akurat. Setelah itu, saya juga mengaktifkan penggunaan GPU untuk proses OCR agar lebih cepat prosesnya. Selanjutnya, saya melakukan penggunaan atau pengaturan PSM dan juga OEM pada Tesseract untuk menentukan cara sistem membaca struktur teks dalam gambar. Lalu selanjutnya setelah melakukan konfigurasi parameter, saya masuk ke dalam proses persiapan gambar dan juga pre-processing. Untuk pengambilan dan juga persiapan gambar, di sini saya mengambil gambar dari internet menggunakan URL gambar yang telah disediakan, yaitu berasal dari web Pinterest. Kemudian nanti akan dibaca oleh library dari OpenCV, dia akan mengubahnya menjadi array citra digital sehingga nanti dia akan menyimpan gambar tersebut ke dalam file lokal. Lalu untuk tahap pre-processing gambar, di mana gambar ini nanti akan diproses terlebih dahulu agar kualitas menjadi lebih jelas dan juga mudah dikenali oleh sistem OCR. Tahapan awal yang saya lakukan yaitu saya melakukan konversi gambar menjadi grayscale agar warnanya itu nggak mempengaruhi pembacaan teks. Kemudian adalah Gaussian blur di sini untuk mengurangi noise pada gambar. Lalu setelah itu saya juga menerapkan thresholding untuk memisahkan teks dari latar belakang sehingga tulisannya ini terlihat lebih kontras dan lebih mudah dideteksi. Selanjutnya, dan ini adalah hasilnya, bagian sebelah kiri ini adalah gambar yang saya gunakan, yang saya ambil dari website printer. Sedangkan kalau misalnya yang bagian sebelah kanan ini adalah hasil processingnya. Jadi terpisah antara background dengan tulisannya dan cukup fokusnya hanya di tulisannya saja. Lalu untuk tahap berikutnya, yaitu saya melakukan proses OCR menggunakan isi OCR, di mana nanti gambar yang sudah ditentukan akan dibaca oleh object reader, lalu nanti dipindai menggunakan fungsi dari readText untuk mendeteksi area teks
membaca isi teks dan juga menghasilkan nilai confidence score dari setiap hasil deteksi. Kemudian akan dilakukan filtering berdasarkan nilai confidence agar hanya teks dengan tingkat yang keyakinan tinggi aja yang nanti kita gunakan. Setelah dilakukan, nanti hasil OCR-nya ini akan digabungkan menjadi satu kalimat atau satu paragraf. Maka nanti yang kita dapatkan ini adalah kata-kata dari proses gambar yang tadi sudah kita muat teksnya. Lalu berikutnya di sini ada algoritma menggunakan terserat. Terserat ini digunakan untuk mengkonversi gambar ke dalam format file karena terserat ini lebih kompatibel dengan format tersebut. Setelah itu, fungsi image to string digunakan untuk membaca seluruh teks pada gambar. Lalu juga program sel tersebut akan menjalankan image to data untuk memperoleh hasil yang lebih detail. Tambahan seperti posisi teks, confidence score, dan juga hasil pembacaan setiap katanya. Maka nanti kalau kita lihat ternyata di sini yang didapatkan average confidence itu 0, wordsnya 0, jadi tidak terbaca. Mungkin kualitas gambar atau posisi gambar sangat mempengaruhi hasil dari algoritma terserat ini. Lalu kita lanjut menggunakan algoritma gabungan antara isi OCR dan juga terserat. Isi OCR biasanya digunakan untuk mendeteksi posisi atau bounding pada text box gambar. Setelah ditemukan, maka nanti akan dipotong dan potongan gambar itu kemudian diproses menggunakan terserat agar pembacaan teks menjadi lebih detail dan juga akurat. Oke. Ini adalah hasil dari kombinasi isi OCR dan juga teks. Jadi mungkin beberapa dipisah. Isinya itu adalah kumpulan kata-kata dari teks pada gambar. Terus nanti hasil terserat akan digabungkan dengan isi OCR. Lalu kita lihat untuk hasil dari evaluasi hasil OCR yang sudah digunakan. Di sini ada ground truth. Biasanya ini pembanding teks asli dengan ground truth-nya. Jadi kita harus menyamakan teks pada gambar dengan teks yang sudah didapatkan dari proses OCR ini. Kalau misalnya nilai dari CR dan WHERE ini kecil, maka hasil OCR ini dianggap semakin baik dan juga semakin akurat. Karena CR dan WHERE ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari hasil OCR. Lalu lanjut, kalau misalnya kita lihat di sini ternyata hasilnya isi OCR itu 0,536 dan WHERE itu 0,909. Lalu terseratnya tadi tidak terbaca mungkin karena posisi gambar yang miring atau teks tulisan yang kurang bagus atau kurang rapi. Lalu yang terakhir di sini adalah visualisasi bounding box OCR. Jadi menampilkan hasil OCR dalam bentuk visualisasi gambar, di mana nanti setiap area teks ini berhasil dideteksi, diberi kotak pembatas atau bounding box menggunakan fungsi OpenCV. Selain itu, nanti juga akan menampilkan nilai confidence di sekitar area teks sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat keyakinan sistem terhadap hasil OCR tersebut. Nah, jadi yang terbaca itu don't call file more times than you tired. Semakin kalau misalnya hijau berarti confidence-nya itu lebih dari 0,7.
Kalau orange berarti confidence-nya rendah, mesinnya kurang ya. Lalu yang terakhir, di sini ada perbandingan performa OCR dengan beberapa algoritma yang sudah kita pakai tadi, yaitu perbandingan yang didapat ada isi OCR, model OCR, dan isi OCR dan isi OCR plus terserah. Karena tadi terserahnya yang kita dapatkan adalah 0 atau tidak terbaca, maka grafik visualisasinya tidak dapat dimunculkan. Kalau dilihat ternyata nilai isi OCR ini sebesar 0,536 dan juga itu untuk CR-nya dan WR-nya itu 0,909. Kalau isi OCR dan juga terserah nilainya adalah 0,714 dan WR-nya itu adalah 1. Berarti kalau misalnya semakin kecil nilai dari isi OCR-nya, dia memiliki performa yang cukup baik dalam membaca teks dengan font modern dan juga gambarnya jelas. Lalu kalau misalnya kombinasinya ini dapat meningkatkan performa dari masing-masing model, yaitu isi OCR atau terserah. Apakah nanti nilainya jauh lebih optimal digabungkan dibandingkan mereka bekerja sendiri-sendiri. Kalau misalnya dilihat ternyata untuk isi OCR di sini yang lebih bagus nilainya memang isi OCR dibanding kombinasi antara isi OCR dan juga terserah. Oke, ini pada project pertama. Lalu untuk project kedua sebenarnya sama prosesnya, cuman bedanya adalah gambar atau dataset yang dimuat. Jadi sama, nanti akan dilakukan proses instalisasi, lalu berikutnya ada penentuan konfigurasi parameter, persiapan gambar, dan juga processing. Lalu, dan ini adalah dataset yang saya gunakan. Kalau tadi di gambar awal itu adalah latar belakang dan juga posisinya miring. Kalau untuk percobaan yang kedua, ini hanya quote saja dengan latar belakangnya putih. Kita lihat apakah hasil yang didapatkan itu jauh lebih baik dibanding OCR yang pertama. Ternyata memang ya. Jadi untuk posisi, latar belakang, background itu sangat mempengaruhi proses terbacanya dari teks pada gambar tersebut. Karena di sini nilai isi OCR-nya mendekati nilai isi OCR-nya adalah 0, di mana ini cukup baik atau sangat baik. Berarti posisi teksnya terbaca dan teksnya yang ditampilkan juga terbaca semua. Untuk tersiratnya juga di sini nilainya 0,097, cukup baik. Dan WR-nya di sini 0,83. Lalu kalau dibandingkan dengan isi OCR terserahnya, ternyata memang jauh lebih baik isi OCR dan juga terserah dibanding hasil dari konfigurasi mereka berdua gabungannya. Tuh. Lalu lanjut. Untuk OCR yang ketiga ini juga sama prosesnya, cuman dataset yang saya gunakan seperti ini. Jadi tulisannya terlihat beda dengan yang OCR kedua, model yang kedua. Lalu juga dia cukup besar untuk teksnya. Kita lihat apakah hasil yang didapatkan cukup bagus. Ternyata hasil dari isi OCR dan juga terserah serta gabungannya di sini isi OCR-nya cukup bagus karena 0,023 untuk CR-nya dan juga WR-nya itu 0,11. Tapi tidak untuk terserahnya karena nilainya cukup besar, yaitu 0,682, untuk WR itu 0,78. Tapi nilai terserah ini ketika digabungkan dengan isi OCR itu jauh lebih baik dibanding terserah. Ini nilainya adalah 0,182 dan juga 0,44. Semakin dia mendekati 0, maka nilai dari proses pembacaan teksnya itu akan jauh lebih baik, mulai dari posisi, teks pada gambar, lalu kalimatnya kebaca semua atau tidak, gitu. Jadi itu hasil yang saya bisa dapatkan untuk melakukan proses model OCR. Berarti perlu kita lihat
mulai dari tulisan teks pada gambarnya, lalu bentuk teksnya, terus posisinya, latar belakang, karena itu sangat mempengaruhi proses dari pembacaan teks pada model metode algoritma isi OCR, syarat dan juga kombinasi dari keduanya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.